Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Takiah, NPM 192103006, jurusan Pendidikan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu landasan dan asas kurikulum. Landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan landasan berarti dasar atau tumpuan, atau bisa disebut juga fondasi. Menurut Nana Syawodi Sukamadinata 1997 mengemukakan ada 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada filosofis, dan yang kedua ada psikologis, ketiga ada sosial budaya, dan yang keempat itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama ini ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah filsafat yang memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenal pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, terus eksistensialisme, progresivisme, dan konstruksisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Yang kedua adalah landasan psikologis. Menurut Nana Syawodi Sukamadinata 1997 mengemukakan bahwa minimal terdapat ada 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada psikologi perkembangan dan yang kedua ada psikologi belajar. Nah, untuk psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, penetapan perkembangan seperti aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum tersebut. Nah, yang ketiga itu ada landasan sosial budaya. Oke, untuk landasan sosial budaya itu adalah sebuah kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup bekerja dan mencapai perkembangan yang lebih lanjut untuk di masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu asas. Nah, Nasution 2008-11-14 menjelaskan bahwa ada 4 asas yang mendasari perkembangan kurikulum. Keempat asas tersebut adalah yang pertama itu ada asas filosofis. Nah, asas filosofis sekolah bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang lebih baik. Nah, faktor-faktor baik ini tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai atau cita-cita atau filsafat yang dianut sebuah negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Kurikulum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Nah, yang kedua itu ada asas psikologi anak dan psikologi belajar. Nah, untuk asas psikologi anak, sekolah didirikannya untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan anak dapat belajar mengembangkan bakatnya. Selama berabad-abad, anak tidak dipandang sebagai manusia oleh orang dewasa. Hal ini tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahan, sedangkan anak dipaksa menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan segala kesulitannya. Padahal anak mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya. Nah, yang ketiga itu ada asas sosiologis. Anak tidak hidup sendiri, terisolasi dari manusia lain. Ia selalu hidup dalam suatu masyarakat.
Nah, disitulah ia harus memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukannya dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anak maupun sebagai orang dewasa kelak nantinya. Ia banyak menerima jasa dari masyarakat dan ia sebaliknya harus menyumbangkan baktinya bagi kemajuan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada asas organisatoris. Apa sih itu? Nah, asas organisatoris itu adalah asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran yang akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ataupun diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya ya dalam bentuk broad file atau bidang studi seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan lain-lain, ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum